Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas yaitu beberapa soal yang keluar di FR ya teman-teman sekalian. Kali ini langsung saja ya, admin langsung memberi kata kuncinya karena di sini adalah file yang admin punya. Di sini sebelum belajar kita lebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, soal nomor 1. Gambar di samping adalah masjid, maksudnya di atas ya. Nah, ini masjid apa? Jadi di sini kita langsung saja ya, jangan membahas antara satu sama lainnya. Di sini adalah masjid Masjid Cordoba ya teman-teman sekalian, yang mana nanti itu di soal ini keluar ya. Masjid yang gambar salah satu masjid. Kemarin itu ada yang dapat Cordoba dan juga ada yang dapat masjid di Palestina ya. 2 masjid masuk ya. Terus yang kedua itu yang bukan termasuk kegiatan pengurusan jenazah adalah ya itu yang termasuk yang tidak termasuk, yang bukan maksudnya yaitu mentahlilkan. Jadi kalau yang mengkafani, mensolati, menguburkan itu adalah kewajiban ya teman-teman sekalian. Jadi yang tidak itu termasuk itu A ya. Ini admin letakkan A, B, C sampai D karena banyak yang lupa ya pilihannya kemarin. Jadi admin letakkan pilihan yang benar saja. Terus yaitu persamaan zakat dan pajak adalah ya di sini ada persamaan zakat dan pajak itu isiannya yaitu sama-sama untuk kemaslahatan umat. Di sini ada banyak pilihan ya. Sama-sama bersumber dari pemerintah, sama-sama bersumber dari Al-Qur'an, sama-sama merupakan kewajiban rakyat. Jadi di sini persamaannya yaitu adalah sama-sama untuk kemaslahatan umat. Kalau untuk sama-sama merupakan kewajiban rakyat lain ya teman-teman. Kalau untuk rakyat itu adalah pajak saja. Kalau zakat itu hanya untuk umat muslim ya. Itu saja. Jadi teman-teman harus jeli melihat soalnya. Terus yang nomor 4 di sini ada bentuk Dewan Syuro pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dalam konteks saat ini sama dengan ya di sini ada pilihan legislatif, maksudnya Dewan Syuro ya. Pemilihan presiden, pemilihan lurah, pemilihan kepala desa. Jadi banyak pilihan ya. Ini teman-teman kawan-kawan yang dapat ini ya. Ada yang dapat, ada yang tidak ya. Admin tidak dapat yang ini. Yang dapat ini banyak di lokasi Jawa ya, teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 5. Ya, di sini hanya 2 pilihan ya. Carlos membunuh ayahnya agar segera mendapatkan warisan. Maka status Carlos adalah ya dihilang hak warisnya ya. Dikurangi hak warisnya tidak mungkin karena Carlos itu sudah haram. Tidak bisa mendapat lagi harta waris dari sang ayah. Yaitu ya teman-teman sekalian. Itu dalam hukum hak waris ya. Terus ya nomor 6. Di sini Tono pemuda yang maafan dan sudah berumur, akan tetapi dia tidak khawatir berbuat zina. Maka hukum nikah bagi Tono adalah, ingat, tidak khawatir berbuat zina, udah berumur dan mapan, yaitu hukum nikah baginya yaitu adalah ya mubah ya teman-teman sekalian. Kalau wajib itu Tono tidak dapat lagi menahan hawa nafsunya, itu jadi harus menjadi wajib. Kalau dia bisa menahan namanya mubah ya. Kalau sunnah itu Tono dari segalanya, dia sudah mapan, sudah siap untuk menikah dan kemauannya sendiri, yaitu namakan sunnah ya. Terus nomor 7. Ya, nomor 7 di sini ya. Yang termasuk kitab tafsir fikih adalah ya ini kemarin pernah dijelaskan ya. Yaitu A. Jalalain, B. Al-Misbah, C. At-Tabari, D. Al-Kasyaf. Ya, jadi isiannya yaitu Al-Tabari. Silakan teman-teman cari referensi lain kalau teman-teman ragu, namun di sini kajiannya itu C teman-teman sekalian. Sudah itu nomor 8 yang termasuk kitab tafsir Isyar'i. Isyar'i adalah ya jadi tafsir Isyar'i ini ada pilihannya Jalalain, Al-Misbah, Al-Bahru, D. Al-Azim. Jadi pilihannya yang tepat yaitu Al-Azim ya teman-teman. Itu termasuk dalam tafsir Al-Isyari. Jadi teman-teman harus ingat ya, itu ya. Tafsir Al-Isyari itu. Jadi jawabannya itu Al-Azim ya. Terus lanjut soal nomor 9. Berikut ini yang termasuk dalam model tafsir Al-Ijma'i. Ingat tafsir Al-Ijma'i ya. Kalau tafsir Al-Ijma'i ini termasuk apa? A. Al-Misbah, B. Al-Jalalain, C. Al-Manar, D. Al-Azim.
Jadi Al-Juma'i itu pernah admin bahas ini di materi admin, yaitu Al-Manar ya teman-teman sekalian isiannya. Lanjut ke soal nomor 10. Ya, nomor 10 ini, pada masa Khalifah Utsman bin Affan banyak dibangun jalan, jembatan, gedung, dan lain-lain. Jika sekarang di Indonesia yang diutamakan adalah jalan, jembatan, sekolah, infrastruktur, dan hospital. Jadi ini menyangkut dalam kehidupan sehari-hari kita teman-teman sekalian, yaitu infrastruktur. Teman-teman harus tahu juga ya, dalam sistem pemerintahan kita disamakan dengan sistem pemerintahan yang dahulu ya. Samaannya itu apa? Terus ya, jadi di sini nomor 11 ini soal yang paling viral pada saat SKB PAI dan P3K kemarin, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang sultan yang tegas tapi sangat toleran. Bahkan pada suatu hari beliau pernah memberikan buah kepada orang yang beragama Kristen. Sikap Sultan Al-Ayyubi tersebut menunjukkan sikap kasih sayang. Ini banyak orang ragu ya. Ada orang ngomong perhatian, ada pertolongan atau persaudaraan. Jadi kalau di dalam bukunya itu atau di dalam kisahnya ini adalah film Kingdom of Heavens, yaitu kasih sayang ya. Silakan baca kisah-kisah tentang Salahuddin Al-Ayyubi ya teman-teman. Terus kisah Salahuddin Al-Ayyubi nomor 12, yaitu soalnya kisah Salahuddin Al-Ayyubi dalam film Kingdom of Heavens menggambarkan tentang toleransi ya. Toleransi A, interagama, B, interumat beragama, C, antarumat dan pemimpin, D, inter dan luar agama. Ya, isiannya yaitu B teman-teman sekalian, yaitu antar umat beragama. Itu dalam film Kingdom of Heaven ini, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi dengan saat perebutan Palestina ya teman-teman sekalian. Ini kemarin Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini banyak sekali keluar soalnya, sekitar 10, ada yang dapat 12 soal ya. Terus di nomor 13 ini, Salahuddin Al-Ayyubi tidak membalas perlakuan pasukan Salif yang dulu pernah menzalimi umat Islam saat Yerusalem di bawah kekuasaan mereka. Sikap Sultan Al-Ayyubi menunjukkan sikap A, negarawan, B, ksatria, C, tangguh, D, qanaah, E, zuhud. Ya, jadi isiannya yaitu B teman-teman, yaitu kesatria ya, itu ya isiannya ya. Jadi dia itu bisa berlapang dada seperti itu. Tidak ada rasa dendam itu ya. Lanjut ke soal nomor 14. Di akhir hayat Sultan Al-Ayyubi ini beliau tidak meninggalkan harta dan warisan yang melimpah meskipun beliau adalah seorang sultan. Hal ini menunjukkan bahwa beliau bersifat A, qanaah, B, zuhud, C, tangguh, D, sederhana. Ya, isiannya paling pas yaitu B ya teman-teman, yaitu zuhud ya. Zuhud ini bahwa orang itu cinta akhirat dan tidak berlebihan mencintai dunia. Padahal dia sultan tapi tidak ada uang yang dia tinggalkan ya teman-teman sekalian. Terus nomor 15. Salah satu pokok pikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah, ya ini masuk juga ya teman-teman, yaitu A, tidak membenarkan taklid, B, pentingnya sistem demokrasi, C, solidaritas sesama umat Islam, D, dinamisme. Ya, yaitu isiannya tidak membenarkan taklid ya, kalau Abdul Wahab ini ya. Terus nomor 16. Berikut ini yang menjadi gagasan atau pemikiran Jalaluddin Afghani. Ingat, ini masuk juga ya teman-teman ya. Kemarin admin sudah membahas materi ini, yaitu jawabannya itu pan-islamisme. Itu adalah gagasan dan pemikiran dari Jalaluddin Al-Afghani ya teman-teman sekalian. Terus nomor 17. Berikut ini adalah syarat wakaf kecuali. Ingat, syarat wakaf kecuali. A, adanya wakif, orang yang mewakafkan. B, adanya mauquf, benda yang diwakafkan. C, adanya mauquf alaih, penerima wakaf. D, adanya syurat ikrar atau hendak wakif. E, adanya petugas pencatatan wakaf PPW. Ya, jadi berikut ini adalah syarat-syarat wakaf kecuali ini ya teman-teman. Kecualinya yaitu E ya. Lanjut ke soal 18. Pak Indra mengalami kecelakaan. Suatu hari para siswanya datang ke rumah untuk menjenguk. Tapi saat dijenguk, Pak Indra tidak menampakkan sakit dan keluhan. Dalam hal ini, Pak Indra merupakan orang ikhlas dalam A, memiliki masalah, B, menjalani takdir, C, melawan maksiat,
D. Menjaga perasaan, dan E. Menegapi keadaan. Jadi jawaban ini adalah B ya. Dia ikhlas dalam menjalani takdir, karena Pak Indra tidak tahu bahwa dia kecelakaan itu merupakan adalah kehendak dari Allah atau takdir dari Allah, ketentuan dari Allah ya. Terus nomor 19. Berikut ini sikap yang menggambarkan sikap toleran yang benar adalah: A. Nabi bersikap tegas terhadap kaum musuh kafir. B. Ali ketika berjalan tidak mendahului orang tua beragama Nasrani meski akan telat sampai di masjid. C. Hasan dan Robert ikut merayakan Natal secara bersamaan meskipun Hasan beragama Islam dan Robert beragama Kristen. D. Ridho yang beragama Islam selalu mengikuti Jono ke Pihara karena mereka bersahabat. Jadi di sini yang menggambarkan sikap toleran yaitu yang benar. Ingat ya, yang benar ini teman-teman sekalian. Yang benar itu jangan kita salah dengan mengartikan sikap toleran ini, yaitu B teman-teman sekalian. Yang mana Ali ketika berjalan ke masjid tidak mendahului orang tua beragama Nasrani meski akan telat sampai di masjid. Ini ya teman-teman. Ingat, karena pilihan, ingat yang diinginkan soal, jangan yang diinginkan oleh teman-teman sekalian. Isiannya itu saja kuncinya. Kalau teman menginginkan apa yang ingin ada dalam hati teman-teman, maka otomatis itu salah ya teman-teman. Memang itu kan kita telat seperti itu. Namun di soal itu kita lihat yang paling benar itu ya, jawaban caranya ya. Ini tips dari admin ya. Itu nomor 20. Sikap pendiri Maftaul Anwar. Nah, siapakah pendiri Maftaul Anwar di Pandeglang, Banten? Ya, yaitu adalah Ki Haji Abdurrahman bin Mas Jamal ya. Ini teman-teman sekalian yang pendirinya Pandeglang, Banten ya. Terus ya di sini soal Arab ya. Ya di sini soal Arab ini dengan ayat berikut terbukti dengan adanya fenomena adanya terusan Suez tentang menghubungkan Laut Mediterania dan Laut Merah. B. Hilangnya pesawat dan kapal melewati kawasan C. Tidak menyentuhnya air Laut Mediterania dan air Laut Atlantik di Selat Gibraltar. D. Tidak menyentuhnya Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan. Ya di sini ada dua ayat ya teman-teman sekalian disajikan Al-Furqan dan Ar-Rahman. Yang mana di sini bainahuma barzahul la yabghin. Ini yang admin bahas tentang ayat kemarin. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui, yaitu surat Gibraltar ya. Dan juga ayat Al-Furqan ini ya. Silakan teman-teman buka ayat-ayat yang masuk yang admin Bixer kemarin ya. Jadi ini ya, wahwallazi marajal bahraini huza'az bun furatu wa haza milhun ujaju. Ini ya teman-teman isiannya ya. Jadi yaitu tidak menyentuhnya air laut di Mediterania. Memang seperti ini contoh ayatnya. Ayat tidak ada pakai arti, kita langsung disuruh cari hubungan dengan ayat itu. Itulah kemarin sudah admin kirim apa namanya itu contohnya ya. Sudah itu ada, yaitu dari ayat berikut Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah menciptakan ya isiannya adalah susu ya. Ini wa inna lakum fil an'ami la ibrah nuskikum mimma fi butunihi min baini farsin. Ini farsin ya, susu ya teman-teman. Farsi wadamil labanna. Ya. Yaitu wadamil labanan khalisan sa'ihal lisyaribin. Ini ya, labanan ini ya teman-teman sekalian, kata kuncinya yaitu artinya susu ya teman-teman sekalian. Itu kemarin admin ambil ini masuk sekali ya, yaitu yang mana di sini ambil kata kuncinya saja ya. Ini Al-Nahl masuk kemarin, Al-Nahl ayat 22. Berikut Allah menunjukkan bahwa itu ya teman-teman sekalian. Terus nomor 23 yaitu ada ayatnya di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujan la'allakum tazakkarun ya. Ini ayat Az-Zariyat ya. Ayat di atas mengandung makna bahwa ya yaitu Allah
menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ini ya. Silakan teman-teman buka materi ayat-ayat yang masuk di soal kemarin ya. Silakan, di situ ada semua. Di sini kita ada soalnya langsung ya. Jadi di soal ini tidak ada lagi artinya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman hanya langsung saja menjawab apa dimaksud dengan ayat tersebut. Jadi teman-teman harus memahami kata kuncinya saja ya. Seperti tadi kan ada labanan, seperti itu ya. Jadi teman-teman silakan lihat ayat-ayat yang admin share kemarin ya. Di sini ayat di atas itu mengandung makna bahwa ya. Jadi di sini Allah itu menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan ya. Zaujanni la'allakum tazakkarunnya itu ya. Khalaqna ya. Terus lanjut ke soal nomor 24 ya. Ya di sini ada disajikan Al-Quran ayat Al-Maidah ya. Jadi ya ayyuhallazina amanu iza kumtum illa sholati faghsilu wujuhakum. Ingat, wujuhakum wajah. Ini adalah ayat tentang, dari ayat di atas disebutkan bahwa urutan rukun wudhu. Ingat, rukun wudhu ya, ini yang masuk ya. Teman-teman harus mengerti di ayat Al-Quran itu rukun wudhu itu ada 4. Membasuh wajah, membasuh tangan sampai ke siku, membasuh kepala, membasuh kaki sampai mata kaki. Ingat ya. Ini teman-teman, jangan terkecoh dengan soal. Nanti ada ini ayat ini yang keluar ya. Semoga saja ayat ini keluar lagi ya. Ingat ya. Di sini artinya ada wujuhakum wa aidiyakum illal marafiq. Itu ya yang admin menjadikan sandaran atau kata kunci pada saat menjawab soal ini ya. Di sini banyak sekali ya, membasuh wajah, membasuh kedua telapak tangan, membasuh lubang hidung, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai ke siku, membasuh kaki sampai ke lutut. Ini ya. Silakan teman-teman pahami. Ini soalnya ya, habis ya. Jadi teman-teman, admin harap teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik dan benar, dan semoga soal-soal ini masuk di soal P3K di tahun ini juga. Ini soal SKB dan soal P3K pada saat tes guru FAI dan guru PAI P3K, saat tes CPNS dan tes P3K kemarin ya teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, share kepada teman-temannya agar channel ini terus berkembang. Admin mohon tolong support channel ini, dan jangan pernah bosan-bosan untuk membagikan keberkahan dan kebaikan sebagai amal jariah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.